Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis SWOT, pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Rahmawati, kemudian saya sendiri, Istiqomah HM, lalu Risa Arianti, Sylvia Rismael Pariani, dan Sri Wahyuni. Selanjutnya, ini adalah identitas video pembelajaran yang menjadi sumber belajar kami. Teman-teman juga dapat mengakses videonya melalui YouTube. Sebelum membahas hasil analisisnya, terlebih dahulu akan kami sampaikan terkait ringkasan video yang dianalisis yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai ringkasan video. Yang pertama itu judul video, yakni video UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Bahasa Indonesia Universitas Unsri 2023. Untuk media yang digunakan oleh guru dalam video ada laptop, InFocus atau LCD proyektor, YouTube, Salindia, Quizizz, Google Classroom, Google Forms, Spinwell, dan Kahoot. Ringkasan videonya, video pembelajaran ini berisi mengenai teks persuasif dengan menggunakan beberapa media pembelajaran seperti YouTube, Salindia, Quizizz, Google Classroom, Google Forms, Spinwell, dan Kahoot. Diawali dengan guru menampilkan sebuah video lagu dari YouTube, lalu Salindia, kemudian guru melakukan apersepsi berupa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran. Lalu guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran dengan memberikan gambaran-gambaran umum terkait materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa mengerjakan LKPD yang telah dikirimkan oleh guru melalui Google Classroom. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan mengundi urutan presentasi dengan menggunakan media Spinwell. Sebelum peserta didik mengerjakan tugas LKPD, guru memeriksa kemampuan siswa tersebut terlebih dahulu dengan menjawab beberapa soal pada media Quizizz. Di akhir pembelajaran, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran atau mengevaluasi pembelajaran dengan media pembelajaran Kahoot. Setelah itu, peserta didik diminta untuk memberikan refleksi pembelajaran melalui Google Form. Selanjutnya ada aspek. Selanjutnya ada aspek-aspek yang terdapat dalam video. Yang pertama ada jenis teknologi yang digunakan, yang kedua jenis multimedia yang digunakan, yang ketiga kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, yang keempat kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, yang kelima peluang integrasi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, yang terakhir, yang keenam, ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Di sini ada 4, yaitu strength atau kekuatan. Yang kedua adalah weakness, kelemahan. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Dan yang keempat adalah threats atau ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Hasil analisis pertama membahas tentang strength atau kekuatan. Nah, berdasarkan video pembelajaran yang menjadi sumber belajar kelompok kami, saya merangkum menjadi 4 hal terkait yang menjadi kekuatan dari seluruh media pembelajaran yang digunakan. Yaitu yang pertama berkaitan dengan interaksi dan keterlibatan siswa. Nah, melalui video tersebut diketahui bahwa guru menggunakan Google Classroom sebagai salah satu medianya. Artinya, peserta didik dapat berinteraksi terkait pelajaran meskipun di luar jam pelajaran. Di sana, mereka bisa saling bertanya, berdiskusi, dan saling membantu. Nah, selain itu, variasi media pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan guru itu membuat peserta didik lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena dengan cara yang seperti ini, peserta didik melaksanakan pembelajaran tidak hanya dengan duduk diam dan mendengarkan,
Akan tetapi mereka juga dapat dilibatkan secara aktif untuk mencari tahu, belajar sambil bermain, dan memberikan umpan balik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan variasi media pembelajaran dan pemenuhan gaya belajar siswa. Seperti yang kita ketahui tadi di video tersebut sangat banyak media pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi berbagai jenis media pembelajaran seperti lagu, video animasi, dan salin itu dapat memenuhi beragam gaya belajar siswa. Artinya, potensi siswa dalam memahami pembelajaran itu juga meningkat. Yang ketiga yaitu aksesibilitas materi. Nah, penggunaan YouTube dan Google Classroom itu memudahkan akses materi dan tugas serta memungkinkan siswa belajar di luar jam pelajaran. Nah, selain itu, penggunaan Kahoot dan Google Form itu dapat mempermudah dalam melaksanakan evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan pengembangan keterampilan digital. Salah satu karakteristik guru dan peserta didik abad 21 adalah melek digital. Artinya, dengan belajar menggunakan media pembelajaran digital seperti pada video pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, selain itu, hal ini tentunya juga berguna untuk meningkatkan literasi digital peserta didik dan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang tentunya akan semakin digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin dari weakness atau kelemahan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Akses teknologi dan media pembelajaran masih bergantung pada gawai. Pembelajaran yang ada di video tersebut dapat dilakukan pada daerah yang memiliki akses internet dan teknologi yang memadai. Contohnya saja tadi penggunaan Quizzes, Google Form, Kahoot, dan Classroom. Sehingga media ini belum dapat diterapkan di daerah yang teknologinya masih terbatas. Yang kedua adalah distraksi. Kelemahan ini banyak terjadi pada peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Contohnya saja penggunaan gawai saat diskusi kelompok. Nah, dalam hal ini guru dapat melakukan pengecekan saat diskusi berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang terbatas. Nah, pada video pembelajaran banyak berfokus pada kecepatan daripada pemahaman mendalam, sehingga terkadang hasil yang didapatkan belum maksimal. Contohnya saja tadi penggunaan Quizzes, kemudian penggunaan aplikasi Kahoot yang lebih memikirkan waktu dibandingkan pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peluang atau opportunities. Nah, di dalam video tersebut, guru menggunakan multimedia untuk mendukung pembelajaran. Yang pertama, mengenai video animasi, materi teks persuasif yang digunakan guru. Guru mendapatkan video animasi materi teks persuasif tersebut dari YouTube. Nah, media ini bisa digunakan guru di ruang kelas dan ditayangkan kepada peserta didik dalam pembelajaran, yang kemudian guru bisa memanfaatkan video tersebut untuk memberikan persepsi, pertanyaan pemantik, penjelasan atas video yang ditampilkan, dan menjawab pertanyaan dari siswa maupun melakukan diskusi bersama-sama, serta memberikan kuis atau tugas, baik itu individu maupun kelompok pada saat itu juga. Kemudian, selain video animasi tersebut, guru juga menggunakan multimedia seperti Quizzes, Google Classroom, Kahoot, dan Google Form. Nah, multimedia ini dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik dalam melakukan tes, evaluasi, dan refleksi pembelajaran dengan cepat dan mudah. Dan multimedia ini juga dapat meningkatkan keterampilan digital serta antusiasme peserta didik dalam belajar. Baik, selanjutnya adalah threats atau ancaman. Pada video yang kami amati, banyak penggunaan teknologi yang digunakan dan bergantung pada beberapa hal. Beberapa hal ini bisa saja menjadi ancaman. Ancaman yang pertama adalah daya listrik. Kondisi atau situasi di mana keterbatasan atau gangguan pada pasokan listrik dapat menyebabkan putusnya aliran listrik dan mengganggu penggunaan perangkat elektronik seperti komputer atau proyektor dan membuat aktivitas belajar terhenti. Kemudian ancaman yang kedua adalah gawai yang digunakan peserta didik.
Beberapa siswa mungkin hanya memiliki perangkat dengan spesifikasi rendah atau kinerja gawainya sudah kurang maksimal sehingga menyulitkan saat mengakses platform online. Kemudian ancaman yang ketiga adalah akses internet. Akses internet yang kurang stabil akan mengganggu saat membuka platform online dan mengganggu pembelajaran. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan kata ataupun kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.